sedianya saya harus di Kediri, akan tetapi karena kondisi yang tidak memungkinkan, tatap muka kita di Kediri ini kita ubah dengan menggunakan tatap muka daring. Oleh karena itu saya tidak jadi makan pecel Kediri ya, hari ini. Ya, jadi mohon kesabaran ya Ibu dan Bapak untuk menatap monitor, jangan beranjak kemanapun kecuali ke kamar mandi ya. Saya memahami ya, ini sangat berat ya kondisi menatap monitor seperti ini. Bagi yang matanya sudah tidak begitu kuat ini kan pasti melelahkan ya, termasuk saya ini tiap hari berhadapan dengan monitor ini sudah terasa ini lelah sekali kondisi mata. Oke. Jadi pada pagi hari ini ya Ibu Bapak sekalian mengikuti pendidikan khusus profesi advokat. Jadi hari terakhir ini ya Gus Hujaima ya. Nggih Pak Saleh, siap. Pendidikan khusus profesi advokat yang sedang Ibu Bapak ikuti pada pagi hari ini, saya sering mengatakan berkali-kali di dalam pendidikan ini ya dimanapun, bahwa pendidikan khusus profesi advokat yang disingkat dengan PKPA ini kan sudah sejak tahun 2005. Ini pertama kali ya pendidikan profesi advokat dilaksanakan oleh Peradi pertama kali pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Itu pertama kali dilaksanakan itu tahun 2005. Itu pertama kali. Ya, artinya sudah 16 tahun yang lalu. Nah, tahun 2005 yang mengikuti pendidikan khusus profesi advokat di seluruh Indonesia itu kurang lebih ada 6.351 orang. Ya. Jadi artinya dari tahun 2005 sampai tahun 2021 ini, di awal 2021, pendidikan ini sudah hampir kurang lebih diikuti katakanlah tiap 1 tahun itu 5.000 ya, dikalikan 15 itu sudah hampir mencapai 75.000 orang yang dididik oleh Peradi untuk menjadi calon advokat. Nah, pendidikan ini juga ini tidak ada bedanya dengan pendidikan yang dilakukan oleh 3 institusi negara. Ketika ketiga institusi negara tersebut mendidik calon hakim, calon jaksa, dan calon polisi. Nah, 3 institusi negara yang saya maksud, yang pertama adalah Mahkamah Agung. Ya. Mahkamah Agung punya kewenangan mendidik calon hakim. Nah, pendidikan calon hakim itu dilaksanakan di Pusdiklat Mahkamah Agung, ditempatkan di dalam satu tempat. Ya. Tidak seperti pendidikan yang dilakukan oleh kami ya. Ini pendidikan profesi advokat ini kan tidak dilaksanakan di satu tempat. Nah, pendidikan jaksa pun dilaksanakan di satu tempat ya, di Pusdiklat Kejaksaan Agung di Jakarta. Kalau pendidikan hakim itu di Bogor ya, di Pusdiklat Mahkamah Agung. Di daerah Megamendung sana di Puncak. Nah, pendidikan polisi itu dilaksanakan oleh institusi negara juga, dalam hal ini adalah Mabes Polri ya, dilaksanakan di satu tempat, ditempatkan di Kota Semarang atau kalau Akpol ya, tapi kalau SPN ini kan ada di seluruh wilayah Indonesia. Nah, pendidikan profesi advokat itu tidak dilaksanakan di satu tempat ya, ini seperti ini ya, pendidikan ini kan ada di seluruh Indonesia yang ditempatkan di perguruan tinggi negeri dan swasta. Ya, kalau Ibu dan Bapak ingin mengetahui pendidikan ini Pak, ini beragam. Ini dari Aceh ini sampai Jayapura. Di Aceh itu kami taruh di Fakultas Hukum Syekh Kuala Banda Aceh, kemudian di Sumatera Utara, di Sumatera Barat sampai Jayapura. Itu kurang lebih ada di 167 perguruan tinggi negeri dan swasta. Nah, mengapa ya, kalau ditanya ya mengapa pendidikan profesi advokat dilaksanakan seperti ini ya, tidak seperti pendidikan hakim, jaksa, dan polisi. Ini mengapa ya, kalau ada pertanyaan itu. Nah, pendidikan ini ya dilaksanakan seperti ini itu dikarenakan pada tahun 2000 ya, 20 tahun yang lalu, pada tahun 2000 ketika rancangan Undang-Undang Nomor 18 ya, tentang advokat itu masih atau sedang diproses di Senayan
Ya, pada saat itu rancangan undang-undang advokat itu diproses ya di Komisi 2 ya, komisi yang membidangi persoalan hukum. Nah, kalau sekarang ini kan Komisi 3. Ya. Rancangan undang-undang advokat itu dimasukkan oleh pemerintah ke DPR RI itu pada tanggal 20 September tahun 2000. Ya, itu dimasukkan ya untuk dibahas antara pemerintah dan DPR. Nanti pada akhirnya rancangan undang-undang tentang advokat itu disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 pada tanggal 5 April tahun 2003, nah 17 tahun lalu. Nah, ketika rancangan undang-undang itu dibahas, ini terjadi perdebatan yang sangat luar biasa. Ya. Kalau Bapak Ibu cari tuh tentang memori fantuletingnya kan, ketika rancangan undang-undang advokat itu dibahas itu ya, itu terjadi perdebatan antara fraksi yang satu dengan fraksi yang lain ya, yang diawali dengan perdebatan bersama anggota DPR RI pada tahun 2000 sampai tahun 2003, tahun 2000 sampai tahun 2003, 2 tahun setengah lah undang-undang itu diperdebatkan misalnya. Nah, terjadilah perdebatan yang sangat dinamis. Nah, salah satu diantaranya adalah mengenai lembaga ya atau organ siapa yang diberikan kewenangan untuk mengangkat seseorang menjadi advokat. Itu salah satu diantaranya ya. Siapa yang diberikan kewenangan untuk mengangkat advokat? Nah, sama seperti siapa yang punya hak untuk mengangkat seseorang menjadi hakim, gitu kan? Nah, siapa yang berhak untuk mengangkat seseorang menjadi jaksa? Tuh, siapa bukan seseorang ya, lembaga lah ya, lembaga atau badan. Siapa yang diberikan kewenangan untuk mengangkat polisi? Nah, ini sebagai contoh ya. Nah, di dalam undang-undang advokat pun dikatakan di sana tuh ya, ada lembaga yang berhak untuk mengangkat ibu dan bapak nanti menjadi advokat. Nah, perdebatannya itu di situ tuh, siapa yang punya hak untuk mengangkat seseorang menjadi advokat. Karena sebelum ada Undang-Undang 18 tahun 2003 tentang advokat ya, yang diundangkan tanggal 5 April tahun 2003, yang namanya advokat, ya, contohnya saya nih ya, ini diangkat oleh pemerintah. Ya, sebelum ada Undang-Undang advokat 18 tahun 2003 itu advokat itu diangkat oleh pemerintah. Sama seperti hakim diangkat oleh pemerintah, ya. Hakim diangkat oleh presiden selaku kepala negara, jaksa diangkat oleh Jaksa Agung Republik Indonesia, polisi diangkat oleh kepala kepolisian negara. Nah, advokat juga diangkat oleh pemerintah pada saat itu. Nah, dalam hal ini Menteri Kehakiman, ya, sebelum ada Undang-Undang 18 tahun 2003. Nah, berdasarkan dinamika yang terjadi ya pada saat tahun 2000 ke bawah ya 99 98 sampai inilah di awal masuknya Orde Baru ya pada bulan Oktober tahun 1968. Nah, disitulah dibuka semua kan perdebatan yang akhirnya kami seluruh advokat di Indonesia yang pada tahun 2000 itu tergabung di dalam 7 organisasi advokat. Ya, ini tahun 2000 nih Pak ya, ini perlu Bapak Ibu ketahui. Pada tahun 2000 ya, itu ada 7 organisasi advokat. Ya, Peradi ini belum lahir tuh ya. Yang di belakangnya Pak Hujaima itu kan ada bacaan Peradi itu ya. Itu Peradi itu belum lahir tuh pada tahun 2000 tuh. Nah, tahun 2000 organisasi advokat itu ada 7. Yang pertama IKADIN ya, kepanjangan dari Ikatan Advokat Indonesia. Nah, minta tolong Bapak Ibu yang mendengarkan ya sambil coret-coret ya, coret-coret karena nanti apa yang Bapak Ibu dengarkan dan apa yang saya sampaikan pada hari ini adalah salah satu materi yang akan diuji dalam ujian profesi advokat pada tanggal 10 April tahun 2021. Ya, nanti bulan Bapak akan diuji tanggal